잘 지냈어요 모두 보고 싶었어 우리도 고민은 언제나 너에게 고인 Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai sistem politik ekonomi Indonesia pada masa Orde Baru. Yang akan kami jelaskan meliputi masa transisi 1966 sampai 1967, stabilitas politik dan rehabilitasi ekonomi, integrasi Timur Timur, serta dampak kebijakan politik dan ekonomi masa Orde Baru. Masa transisi 1966 sampai 1967. Yang pertama, aksi-aksi Tritura. Naiknya Soeharto ke kursi kepresidenan tidak dapat dilepaskan dari peristiwa G30 SPKI. Peristiwa ini merupakan peristiwa yang menjadi titik awal berakhirnya kekuasaan Presiden Soekarno dan hilangnya kekuatan politik PKI dari percaturan politik Indonesia. Peristiwa tersebut telah menimbulkan kemarahan rakyat sehingga keadaan politik dan keamanan negara menjadi kacau. Keadaan ekonomi memburuk di mana inflasi mencapai 600%. Sedangkan upaya pemerintah melakukan devaluasi rupiah dan kenaikan menyebabkan timbulnya keresahan masyarakat. Aksi-aksi tuntutan penyelesaian terhadap G30 SPKI semakin meningkat. Gerakan tersebut dipelopori oleh Kesatuan Aksi Pemuda-Pemuda, Mahasiswa, dan Pelajar. Kesatuan aksi tersebut dengan gigih menuntut penyelesaian politis yang terlibat dalam G30 SPKI dan pada 26 Oktober 1965 membulatkan barisan mereka dalam Front Pancasila. Setelah Front Pancasila lahir, gelombang demonstrasi yang menuntut pembubaran PKI semakin meluas dan situasi yang menjurus ke arah konflik politik makin bertambah panas oleh keadaan ekonomi yang memburuk. Perasaan tidak puas terhadap keadaan saat itu mendorong para pemuda dan mahasiswa mencetuskan Tri Tuntutan Rakyat atau Tritura pada 12 Januari 1966. Dipelopori oleh KAMI dan KAPPI, kesatuan-kesatuan aksi yang tergabung dalam Front Pancasila mendatangi DPR GR mengajukan 3 tuntutan, yaitu yang pertama, pembubaran PKI. Yang kedua, pembersihan kabinet dari unsur-unsur G30 SPKI. Dan yang ketiga, penurunan harga atau perbaikan ekonomi. Tuntutan rakyat agar Soekarno membubarkan PKI ternyata tidak dipenuhi Presiden. Untuk menenangkan rakyat, Presiden mengadakan perubahan kabinet Dwikora menjadi kabinet 100 menteri. Yang ternyata belum memuaskan hati rakyat karena di dalamnya masih terdapat tokoh-tokoh yang terlibat dalam G30 SPKI. Pada saat pelantikan kabinet 100 menteri, pada 24 Februari 1966, para mahasiswa, pelajar, dan pemuda memenuhi jalan-jalan menuju Istana Merdeka. Aksi tersebut dihadang oleh pasukan Cakrabirawa, sehingga menyebabkan bentrok antar pasukan Cakrabirawa dengan para demonstran, yang menyebabkan gugurnya mahasiswa Universitas Indonesia bernama Arif Rahman Hakim. Sebagai akibat dari aksi tersebut, keesokan harinya, berdasarkan keputusan Panglima Komando Ganyang Malaysia atau Kogam, yaitu Presiden Soekarno sendiri membubarkan KAMI. Insiden berdarah tersebut menyebabkan makin parahnya krisis kepemimpinan nasional. Keputusan pembubaran KAMI dibalas oleh mahasiswa Bandung dengan mengeluarkan ikrar keadilan dan kebenaran yang memprotes pembubaran KAMI yang dilanjutkan dengan munculnya masa Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia atau KAPI. Protes pembubaran KAMI juga dilakukan Front Pancasila dan meminta pemerintah meninjau kembali pembubaran KAMI. Pada 8 Maret 1966, para pelajar dan mahasiswa melakukan demonstrasi menyerbu gedung Departemen Luar Negeri dan membakar kantor Berita Republik Rakyat Cina atau RRC Xinhua. Aksi tersebut menimbulkan kemarahan Presiden Soekarno dan pada hari itu juga Soekarno mengeluarkan perintah harian supaya seluruh komponen bangsa waspada terhadap usaha-usaha membelokkan jalannya revolusi kita ke kanan
dan supaya siap sedia untuk menghancurkan setiap usaha yang langsung maupun tidak langsung bertujuan merongrong kepemimpinan, kewibawaan, atau kebijakan presiden, serta memperhebat penggayangan terhadap Nekolim serta proyek British Malaysia. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Manda Fitriani dengan saya Misael dari episode 19. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang Super Semar atau yang lebih dikenal sebagai nama panjangnya itu Surat Perintah 11 Maret. Nah, surat ini atau surat perintah yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno pada tanggal 11 Maret 1966 yang memberikan mandat pada Letnan Jenderal Soeharto selaku Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk mengatasi situasi keamanan yang stabil dan pemerintahan yang hebat pada masa pembersihan setelah terjadinya gerakan 30 September. Sebagai akibat dari pelakunya tersebut, Super Semar menjadi penanda peralihan kekuasaan Orde Lama yang dipimpin Soekarno ke Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto sendiri. Setelah dibersihkan dari unsur PKI, Super Semar kemudian ditingkatkan menjadi Ketua Majelis Perusahaan Rakyat Sementara atau yang lebih dikenal sebagai MPRS. Ketetapan MPRS yang meningkatkan Super Semar tersebut itu sekaligus menyatakan bahwa Super Semar hanya berlaku hingga terbentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat hasil pemilu umum. Pemilihan umum tersebut terjadi pada tahun 1971 dan anggotanya diambil sumpah pada tanggal 28 Oktober 1971. Nah, di PPT bisa kalian lihat itu ada Super Semar. Nah, di tindakannya itu secara garis besarnya itu membubarkan PKI. Tapi itu ada prosesnya, ada 4 ya. Itu yang satu pada 14 Maret 1966 Soeharto mengamankan 15 menteri yang bersangkutan dalam G30S PKI. Dan yang kedua ini pada 27 Maret 1966 Soeharto membentuk kabinet Dwi Korah untuk menjalankan pemerintahan dengan tokoh yang tidak terlibat dalam G30S PKI. Yang ketiga ada membersihkan lembaga legislatif yang dimulai dari tokoh pimpinan MPRS dan DPR GR yang diduga terlibat dalam G30S PKI. Yang terakhir ada memisahkan jabatan pimpinan DPR GR dengan jabatan eksekutif sehingga pimpinan DPR GR tidak berkedudukan sebagai menteri. Nah, secara umum Super Semar ini memerintahkan pada Soeharto akan mengambil tindakan yang perlu untuk menjamin keamanan, ketenangan, dan kestabilan jalannya pemerintahan serta menjamin keselamatan presiden atau panglima tertinggi atau pemimpin besar revolusi atau mandataris MPR demi ketuaan NKRI. Cukup sekian dari saya, akan belajar presentasi lain dan maaf jika ada salah kata-kata. Dualisme kepemimpinan. Yang pertama itu ada pidato Nawaksara yang berisi tentang menyinggung sebab-sebab meletusnya G30S PKI. Yang kedua ada sidang MPRS menugaskan Soeharto selaku pengemban Super Semar yang telah ditingkatkan menjadi ketetapan MPRS nomor 9 MPRS 1966 untuk membentuk kabinet baru. Yang ketiga itu ada catur karya. Yang pertama memperbaiki kehidupan rakyat di bidang sandang dan pangan. Yang kedua melaksanakan pemilu. Dan yang ketiga melaksanakan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Yang keempat melanjutkan perjuangan anti-imperialisme dan kolonialisme. Ini ada stabilisasi politik dan keamanan sebagai dasar pembangunan. Program Kabinet Pembangunan 1 dikenal dengan sebutan Pancakrida Kabinet Pembangunan yang berisi 1. Menciptakan stabilitas politik dan ekonomi sebagai syarat mutlak berhasilnya pelaksanaan rencana pembangunan 5 tahun dan pemilihan umum. Yang kedua,
menyusun dan merencanakan repelita. 3. Melaksanakan pemilu selambat-lambatnya pada Juli 1971. Yang keempat, mengembalikan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan mengikis habis sisa-sisa G30 SPKI dan setiap bentuk rongrongan, penyelewengan, serta pengkhianatan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kelima, melanjutkan penyempurnaan dan pembersihan secara menyeluruh aparatur negara baik di pusat maupun di daerah dari unsur-unsur komunisme. Selanjutnya, pemerintah Orde Baru menghimpun energi semua komponen bangsa ke dalam agenda bersama yang diformulasikan dalam bentuk trilogi pembangunan. 1. Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. 3. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Selanjutnya, stabilisasi penyeragaman penataan P4. Tujuannya adalah membentuk pemahaman yang sama mengenai demokrasi Pancasila, sehingga dengan pemahaman yang sama diharapkan persatuan dan kesatuan nasional akan terbentuk dan terpelihara. Melalui penegasan tersebut, maka opini rakyat akan mengarah pada dukungan yang kuat terhadap pemerintah Orde Baru. Rehabilitasi ekonomi Orde Baru. Pada masa Orde Baru, program rehabilitasi ekonomi berlandaskan pada TAP MPRS nomor 23 tahun 1966 yang isinya antara lain mengharuskan diutamakannya masalah perbaikan ekonomi rakyat di atas segala soal-soal nasional yang lain, termasuk soal-soal politik. Konsekuensinya, kebijakan politik dalam dan luar negeri pemerintah harus sedemikian rupa sehingga benar-benar membantu perekonomian rakyat. Prioritas pertama yang dilakukan pemerintah untuk rehabilitasi ekonomi adalah memerangi atau mengendalikan hiperinflasi antara lain dengan menyusun APBN berimbang. Sejalan dengan kebijakan tersebut, pemerintah Orde Baru berupaya menyelesaikan masalah utang luar negeri, sekaligus mencari utang baru yang diperlukan bagi rehabilitasi maupun pembangunan ekonomi berikutnya. Hal yang dilakukan pemerintah Orde Baru untuk menanggulangi masalah utang luar negeri tersebut adalah berupaya melakukan diplomasi yang intensif dengan mengirimkan tim negosiasi ke Paris, Prancis, Paris Club, untuk merundingkan utang negara, dan ke London, Inggris, London Club, untuk merundingkan utang swasta. Adapun bukti keseriusan untuk bersahabat dengan negara para donor, pemerintah Orde Baru sebelum pertemuan Paris Club telah mencapai kesepakatan terlebih dahulu dengan pemerintah Belanda mengenai pembayaran ganti rugi sebesar 165 juta dolar Amerika Serikat terhadap beberapa perusahaan mereka yang dinasionalisasi oleh Orde Lama pada tahun 1958. Begitu juga dengan Inggris, telah dicapai suatu kesepakatan untuk membayar ganti rugi kepada perusahaan Inggris yang kekayaannya disita oleh pemerintah pada tahun 1965. Pada tanggal 10 Januari 1967, pemerintah Orde Baru memberlakukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing (PMA).
Dengan Undang-Undang PMA, pemerintah Orde Baru ingin menunjukkan kepada dunia internasional bahwa arah kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah Orde Baru berbeda dengan Orde Lama. Upaya diplomasi ekonomi yang dilakukan pemerintah Orde Baru ke negara-negara Barat dan Jepang tidak hanya berhasil mengatur penjadwalan kembali pembayaran utang negara dan swasta yang jatuh tempo, tetapi juga mampu meyakinkan dan menggugah negara-negara tersebut untuk membantu Indonesia. Bukti hal tersebut antara lain dengan dibentuknya lembaga yang bernama IGGI, Intergovernmental Group on Indonesia. Adapun proses pembentukan IGGI diawali suatu pertemuan antara negara-negara yang memiliki komitmen untuk membantu Indonesia pada bulan Februari 1967 di Amsterdam. Dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh delegasi Indonesia dan lembaga-lembaga bantuan internasional dan disepakati membentuk IGGI dengan ketuanya Belanda. Upaya yang dilakukan pemerintah Orde Baru selain mengupayakan masuknya dana bantuan luar negeri, juga dengan menggalang dana dari dalam negeri yaitu dana masyarakat. Salah satu strategi adalah berupaya agar masyarakat mau menabung. Upaya lainnya adalah dengan menerbitkan Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri UU PMDN nomor 6 tahun 1968. Kebijakan yang dilakukan pemerintah pada awal Orde Baru mulai menunjukkan hasilnya. Hiperinflasi mulai dapat dikendalikan dari 600% menjadi 120% pada tahun 1967 dan menjadi 80% pada tahun 1968. Kebijakan pembangunan Orde Baru. Pengertian pembangunan nasional pada masa Orde Baru adalah suatu rangkaian upaya pembangunan berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Pembangunan nasional dilakukan untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Adapun landasan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional adalah landasan ideal Pancasila, landasan konstitusional Undang-Undang Dasar 1945, dan landasan operasional GBHN. Untuk mewujudkan tujuan nasional, MPR menetapkan garis-garis besar haluan negara atau yang disingkat dengan GBHN. GBHN merupakan pola umum pembangunan nasional dengan rangkaian program-programnya yang kemudian dijabarkan dalam Rencana Pembangunan 5 tahun, Repelita. Konsekuensi dari pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi akibat pelaksanaan pembangunan tidak akan bermakna apabila tidak diimbangi dengan pemerataan pembangunan. Oleh karena hal itu, sejak pembangunan 5 tahun tahap 3 pada tanggal 1 April 1979 sampai 31 Maret 1984, pemerintah Orde Baru menetapkan 8 jalur pemerataan. Berikut isi 8 jalur pemerataan. Yang pertama, pemerataan kebutuhan pokok rakyat, khususnya pangan, sandang, dan perumahan. Yang kedua,
pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan. Yang ketiga, pemerataan pembagian pendapatan. Yang keempat, pemerataan kesempatan kerja. Yang kelima, pemerataan kesempatan berusaha. Keenam, pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan, khususnya bagi generasi muda dan kaum wanita. Yang ketujuh, pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh wilayah tanah air. Dan yang terakhir, yang kedelapan, pemerataan kesempatan memperoleh keadilan. Yang ketiga ada integrasi Timur Timur. Timur Timur sendiri merupakan sebuah negara pulau yang berada di sebelah utara Australia dan berada di sebelah timur Pulau Timor. Integrasi Timur Timur sendiri melibatkan 3 partai politik. Yang pertama ada UDT atau Persatuan Demokratik Rakyat Timur. UDT sendiri merupakan partai politik tertua di Timur Timur. Awal mula UDT mempunyai hubungan berlanjutan dengan Portugal, dan kemudian UDT membentuk aliansi dengan Fretilin untuk meraih kemerdekaan Timor Leste pada Januari 1975. Tapi sayang hanya bertahan 5 bulan. Pecah karena tuduhan bahwa Fretilin tidak melakukan kontrol terhadap anggota yang lebih ekstrim. Pada Agustus tahun itu, UDT melakukan kudeta terhadap pemerintah Portugis, dan perang saudara selama 3 bulan meletus. Banyak politisi dan pendukung UDT melarikan diri dengan melintasi perbatasan Timur Barat, di mana mereka diminta untuk menandatangani petisi yang menyerukan integrasi Timur Timur ke Indonesia. Sebagai salah satu pemimpin paling senior UDT, Mario Vigas Carrasco menginginkan Timur Timur menjadi negara bagian Portugal. Akan tetapi, Mario memilih berpihak pada rezim Indonesia dan menjabat sebagai gubernur Timur Timur di Indonesia antara tahun 1987 dan 1992. Setelah adanya perubahan pemerintahan di Indonesia pada tahun 1998 dan perubahan kebijakan, UDT mampu mengatur Timur Timur di mana ia mendukung kampanye kemerdekaan. Dalam pemilihan parlemen diselenggarakan pada tanggal 30 Agustus 2001, UDT memenangkan 2,4% dari suara rakyat dan 2 dari 88 kursi. Yang kedua ada Fretilin atau Front Revolusi Independen Timur Timur atau yang memiliki nama resmi Frente Revolucionaria de Timur Timur Independen. Adalah sebuah gerakan pertahanan yang berjuang untuk kemerdekaan Timur Timur. Pertama dari Portugal dan kemudian dari Indonesia antara tahun 1974 dan tahun 1998. Pada awalnya, Fretilin bernama Asociação Social Democrática Timorense atau disingkat dengan ASDT. Sebagai pemimpin, Francisco Xavier do Amaral menginginkan Timur Timur menjadi negara yang berdiri sendiri. Setelah Timur Timur mendapatkan kemerdekaan dari Indonesia, Fretilin menjadi salah satu partai politik yang berusaha mendapatkan kuasa dalam sistem multipartai. Yang ketiga, APODETI atau Ikatan Demokratik Populer Rakyat Timur yang didirikan pada tanggal 27 Mei 1974 oleh 36 orang. Nama aslinya adalah Asociação para Integração de Timor na Indonesia atau AITI. Sebagai pendiri, Arnaldo dos Reis Araújo yang merupakan seorang peternak sapi menginginkan Timur Timur bergabung dengan Indonesia. APODETI berusaha bergabung dengan Indonesia sebagai provinsi otonom dan menganjurkan penyebaran bahasa Indonesia. Partai tersebut mendukung kebebasan beragama dan menentang rasisme, tetapi menentang gereja Katolik dan menganjurkan posisi anti kulit putih. APODETI hanya mendapat dukungan dari sedikit liure di wilayah perbatasan. APODETI menampilkan dirinya sebagai sarana yang cocok untuk integrasi Timor Leste di Indonesia dengan menjadi partai Timur pertama yang membentuk pasukan para militer pada Agustus 1974 dengan memulaikan pelatihan di Timur Barat Indonesia. Ketika Fretilin memproklamasikan kemerdekaan Timur Timur dari Portugal pada 28 November 1975, Indonesia menanggapi dengan melaporkan bahwa Dom Guilherme Gonçalves dan Alexandrino Borromei dari APODETI dan politisi oposisi lainnya telah menandatangani apa yang disebut Deklarasi Belitung yang menyerukan agar Timur Timur bergabung dengan Indonesia. Deklarasi tersebut dibuat oleh Dinas Rahasia Indonesia dan ditandatangani di Bali, bukan di Belitung. Setelah invasi ke Indonesia, pemerintah boneka dibentuk pada pertengahan Desember 1976, terdiri dari pemimpin APODETI dan UDT. Arnaldo dos Reis Araújo yang menjadi gubernur pertama Timur Timur, sebutan Timur Timur di bawah pemerintahan Indonesia.
Setelah kemerdekaan Timor Leste, partai tersebut menekankan bahwa tujuannya adalah untuk mengamankan kelangsungan hidup Timor Leste sebagai provinsi otonom Indonesia dan bahwa APODETI menentang aneksasi dengan kekerasan. Dalam deklarasi publik di Kongres CNRT pada Agustus 2000, APODETI menerima hasil referendum kemerdekaan Timor Leste 1999 yang bersuara mendukung kemerdekaan dan menambahkan lampiran pro-referendum pada namanya. APODETI menjadi anggota CNRT dan bekerja di bawah Dewan Nasional. Pembahasan terakhir adalah dampak kebijakan politik dan ekonomi pada masa Orde Baru. Dampak kebijakan politik dibagi menjadi 4, yaitu pemerintah bersifat otoriter, yang kedua presiden kekuasaan yang sangat besar dalam mengatur pemerintahan, yang ketiga timbulnya pemerintahan yang sentralitis, yang keempat pemerintah Orde Baru dinilai gagal memberikan pelajaran demokrasi, yang kedua dampak kebijakan pada ekonomi yang dibagi menjadi 3. Yang pertama terbentuknya mentalitas dan budaya korupsi para pejabat, yang kedua distribusi hasil pembangunan dan pemanfaatan dana untuk membangun tidak dibarengi kontrol yang efektif dari pemerintah, yang ketiga munculnya kesenjangan sosial dalam masyarakat.